Saya mau nanya Pak Ustadz, masalah doa Al-Fatihah dan surat Yasin, apa betul sampai pada orang yang meninggal? Katanya baru 15 hari bapaknya meninggal. Untuk almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh santri nasional, untuk seluruh tokoh-tokoh santri nasional, pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah mendahului kita, Bung Karno Hatta sang proklamator, Panglima Besar Jenderal Sudirman, seluruh almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Fatihah yang kita baca tadi sampai apa enggak? Sampailah. Mana buktinya Ustaz? Enggak balik lagi kan? Berarti sampai. Wah, ini Ustaz ngawur ini. Tolong Pak Gubernur jangan nunjang ini ke Tanjung Selor. Sesat ini Ustaz ini. Dalil pertama bahwa bacaan Quran sampai untuk orang meninggal. Kalau lewat di makam, jangan lupa baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau doa saja sampai, apalagi bacaan Quran. Dalil kedua, Nabi mengambil pelepah korma, dia tusuk ke makam. Kenapa kau tusuk pelepah korma ke makam ya Rasulullah? Kata Rasul, pelepah korma ini bertasbih. Kalau tasbihnya sampai, kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Dalil ketiga, Abdullah anak Umar bin Khattab waktu meninggal pesan, nanti bacakan di atas makamku 5 awal ayat Al-Baqarah, 5 ayat awal Al-Baqarah, 3 ayat akhir Al-Baqarah. Sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat lillahi mafis, sampai 3 ayat terakhir. Itu sahabat Nabi. Dalam kitab Ar-Ruh itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Keempat, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibacakan sekhatam Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tidak sanggup Yasin, Quran. Gak sanggup, hatinya Quran, Yasin. Gak sanggup, Ummul Quran. Itulah tadi yang kita baca. Quran. Gak sanggup, Yasin. Gak sanggup, Ummul Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Sudah 4 dalil saya kemukakan. Enggak juga percaya sama saya enggak maksa. Bapak ibu yang mengatakan bacaan Quran tidak sampai, tolong saya minta nama lengkapnya, nanti kalau mati saya kirim. Kalau enggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kita enggak bisa maksakan orang lain. Ini masalah alam ghaib, ini masalah alam barzah. Kita hanya bisa ikut dalil. Apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mayit? Tadi kita telah sebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk di antara ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Maka kalau si A tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa mewakilkan saya, tolong dong bacakan Al-Quran untuk saya. Tidak bisa. Kalau saya ngajari dia, bisa. Kalau saya membacakan Al-Quran dalam arti biar dia mendengar Al-Quran yang saya baca, bisa. Dan itu sebagaimana yang menjadi kebiasaan para ulama di masa silam, termasuk Rasulullah SAW. Beliau melakukan tadarus dengan Jibril alaihissalam, sehingga Jibril mengajarkan Al-Quran dan Nabi SAW menirukan. Demikian pula yang terjadi antara Nabi SAW dengan sahabat. Beliau pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, lalu beliau mendengarnya. Beliau juga pernah membacakan surat Lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah, kepada Ubay bin Ka'ab.
yang itu dalil bahwa bentuknya adalah memperdengarkan Al-Quran kepada yang lain. Dan hal yang ma'ruf terjadi di tempat kita ketika ada acara, sebelum dimulai ada salah satu di antara qari, ya, orang yang membaca Quran, mereka membacakan Al-Quran dan didengarkan oleh para jamaah dan masyarakat yang ada di acara tersebut. Baik. Dan yang kita maksud di sini adalah saya membaca Quran atau Anda membaca Quran lalu menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Dan tadi kita sebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk di antara amal yang tidak bisa diwakilkan. Kalau kasusnya semacam ini, apakah memungkinkan? Ulama berbeda pendapat. Saya membaca Quran atau Anda membaca Quran, si A membaca Quran lalu dihadiahkan kepada, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita akan sebutkan secara ringkas keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai. Hukumnya boleh dan pahalanya sampai. Ibnu Abil Iz dalam salah satu keterangannya, beliau menyebutkan di syarah Aqidah Thahawiyah, Inna thawaba haqqul amil, fa idza wahabahu li akhihi al-muslim lam yamna min dhalika. Kama lam yamna min hibati malihi lahu fi hayatihi wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafatihi. Sesungguhnya yang namanya pahala amal itu adalah hak amil, hak orang yang beramal. Lalu kemudian ketika dia hibahkan kepada saudaranya sama muslim, tidak dilarang. Sebagaimana ketika dia menghibahkan harta milik dia kepada orang lain ketika dia masih hidup. Atau ya, dia membebaskan tanggungan temannya muslim yang telah meninggal dunia. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau mengkiaskan menghadiahkan pahala amal itu sebagaimana orang menghadiahkan harta. Sebagaimana orang menghadiahkan uang, sebagaimana orang menghadiahkan makanan dan seterusnya. Ini keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Saya anggap keterangan Ibnu Abil Is sudah mewakili pendapat mazhab Hanafiyah. Berikutnya kita beralih ke pendapat mazhab Malikiyah. Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai. Karena itu tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah membolehkan dan pahalanya bermanfaat bagi mayit. Sehingga ada dua pendapat dalam Malikiyah. Dalam Minahul Jalil, Al-Qarrafi membagi ibadah menjadi 3. Yang pertama, ibadah yang pahala dan manfaatnya dibatasi oleh Allah, hanya berlaku untuk pemiliknya, dan Allah tidak menjadikannya bisa dipindahkan atau dihadiahkan kepada yang lain. Contohnya adalah iman. Iman, tauhid, Islam itu tidak bisa dihadiahkan kepada yang lain. Nafsi-nafsi, masing-masing pribadi harus mengupayakan itu. Yang kedua, ibadah yang disepakati ulama pahalanya bisa dipindahkan dan dihadiahkan kepada orang lain. Contohnya ibadah maliyah, bayar zakat, sedekah, kurban, dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, ibadah yang diperselisihkan oleh ulama apakah pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit atau tidak, seperti bacaan Al-Quran. Kemudian kata Al-Qarrafi, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Kata Al-Qarrafi, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i melarangnya. Selanjutnya Al-Qarrafi menyebutkan dirinya bahwasanya beliau lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Beliau mengatakan, "Fayambaghi lil insani alla yatruka fala'allal haqqa huwal wusulu fa innahu mughayyab." Selayaknya orang tidak meninggalkan praktek ini. Jadi kata beliau, silahkan dihadiahkan untuk mayit. Semoga pendapat yang benar adalah bisa sampai. Karena ini perkara gaib. Ini kata beliau. Jadi, kalaupun tidak sampai, yang membaca insya Allah tetap dapat pahala. Kalaupun sampai, walhamdulillah, mayit bisa mendapatkan manfaat darinya. Baik. Ada juga sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit.
Hanya saja ketika yang hidup membaca Al-Quran di dekat mayit atau di kuburan, maka mayit mendapatkan pahala mendengar bacaan Al-Quran. Namun pendapat ini ditolak oleh Al-Qarrafi karena mayit tidak bisa lagi beramal, sehingga mana mungkin dia bisa dapat tambahan pahala dengan mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluh. Apabila manusia itu mati, maka terputus amalnya. Sehingga jangan dipahami kalau orang membaca Al-Quran di kuburan, mayit mendapatkan pahala karena menyimak bacaan Al-Quran, itu tidak mungkin. Sebab orang yang sudah mati amalnya terputus, sehingga dia tidak bisa lagi beramal. Baik, kita beralih ke pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu tidak sampai. Saya kutipkan keterangan An-Nawawi sebagaimana yang beliau sebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Wa amma qira'atul Qur'an fal masyhuru min madhhab Asy-Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Untuk membaca Al-Quran, pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa pahalanya tidak sampai kepada mayit. Wa qala ba'du ashabihi, meskipun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan yasilu thawabuha ilal mayyit, pahalanya bisa sampai kepada mayit. Kemudian di antara teks yang lain yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i menolak pendapat yang mengatakan bahwa menghadiahkan pahala kepada mayit itu bisa sampai adalah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat yang ke-39, Allah berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia kerjakan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa min hadhil ayatil karimah istanbata Asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu." Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang mengikuti beliau mengatakan, menyimpulkan, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya tidak sampai ketika dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Karena bacaan Al-Quran ini bukan amal dia dan bukan usaha dia. Sementara di situ Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil dan alasan yang mendukung pendapatnya ini. Dan Anda bisa simak di keterangan beliau untuk tafsir Ibnu Katsir dari surat An-Najm ayat 39. Selanjutnya kita beralih ke pendapat madhab yang terakhir, yaitu madhab Hambali. Dalam madhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang. Sebagaimana ini juga terjadi dalam madhab Malikiyah. Ada tiga pendapat ulama dalam madhab Hambali dalam kasus ini. Kita akan baca yang pertama. Boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bisa sampai kepada mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit meskipun jika ada orang yang mengirim pahala itu bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit. Jadi tidak boleh dilakukan, tapi kalaupun ada yang melakukannya, maka ada peluang pahala itu sampai kepada mayit. Dan ini adalah pendapat, kata Al-Buhuti, ini adalah pendapat mayoritas ulama Hambali. Yang ketiga, pahala tetap menjadi milik pembaca, yaitu orang yang hidup tadi, hanya saja rahmat bisa sampai kepada mayit. Ini pendapat yang ketiga dalam mazhab Hambali. Al-Buhuti mengatakan, wa qala al-aktsar la yasilu ilal mayyit thawabul qira'ah wa inna dzalika li fa'ilihi. Mayoritas Hambali mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wa
ja'ala thawabaha lil mayyit al-muslim nafa'ahu dhalik. Ibadah apapun yang dilakukan oleh si A, lalu dia jadikan pahalanya untuk mayit yang muslim, maka mayit muslim itu bisa mendapatkan manfaat darinya. Ibnu Qudamah juga mengatakan, wa qala ba'duhum idza quri'al Qur'anu 'indal mayyit aw uhdiya ilaihi thawabuhu kana thawabu liqari'ihi wa yakunul mayyit ka'annahu hadiruha faturja lahu rahmah. Ada sebagian ulama Hambali mengatakan, jika seseorang membaca Al-Quran di dekat mayit atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca, sementara posisi mayit seperti orang yang hadir di tempat orang yang membaca itu, sehingga diharapkan dia mendapatkan rahmat. Wallahu ta'ala alam.